Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinal hajj fala rafassa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'irul jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, haji adalah urusan yang memang ditentukan oleh Allah. Kita berusaha setiap sekuat tenaga, tapi semuanya Allah yang tentukan. Ada orang pergi haji memang dengan mudahnya, tapi ada juga orang yang cukup kaya, cukup harta, tapi belum juga sampai sekarang pergi haji, karena memang ini urusan Allah. Oleh karena saudara-saudara, ketika Anda mendapatkan satu kesempatan pergi haji, yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 107, bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji itu adalah ashhurun ma'lumat, bulan-bulannya sudah ditentukan oleh Allah. Bulan haji sudah ditentukan oleh Allah, pergi haji sudah ditentukan oleh Allah. Faman farada fihinal hajj, maka barang siapa yang sudah menetapkan hatinya untuk pergi haji, membulatkan tekad niatnya untuk pergi haji, maka 3 yang tidak boleh dilakukan oleh orang itu. Yang pertama adalah fala rafassa, jangan kamu melakukan satu perbuatan rafas. Rafas itu artinya mengeluarkan kata-kata yang jorok, tidak bernilai, adabnya tidak bernilai. Yang kedua, wala fusuqo, jangan kamu melakukan satu perbuatan kefasikan, jahat, baik secara yang kecil apalagi yang besar, tidak boleh lakukan itu. Dan yang ketiga, wala jidal, jangan engkau senantiasa berdebat kusir yang ditahu juntungannya kemana perbuatan itu, sehingga bisa melakukan satu itu bisa menyakiti hati orang lain dan seterusnya. Saudara-saudara, kalau haji sudah niatkan seperti itu, maka lanjutkan ayatnya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan apa saja yang kamu lakukan satu perbuatan kebaikan itu, ya'lamhu Allah, pasti Allah tahu tentang perbuatan baik itu. Kadang-kadang memang kita mendapatkan satu oleh-oleh dari jamaah haji yang baru pulang dari Mekah, Madinah. Biasa bercerita untuk menaikkan harga dirinya karena dia seorang haji. Kadang-kadang ceritanya yang enggak. Saya kemarin digampar oleh anak-anak kecil di sana. Mungkin karena perbuatan saya di Indonesia sering menggampar orang. Saya mungkin dimarahin oleh orang-orang di sana. Nggak tahu apa sebabnya. Mungkin karena saya di Indonesia ini sering marah-marah pada orang lain. Tidak ada cerita begitu, sebenarnya tidak pernah ada. Ingat, haji adalah bukan yaumuddin, bukan hari pembalasan, tapi ibadah yang biasa saja, yang Allah dan Rasul sudah menentukan tentang tata cara manasik dalam ibadah itu sudah ada tentuannya. Oleh karena itu, barang siapa yang sudah punya seperti itu, pergilah haji. Dan kita mesti mengingatkan bahwa hadis-hadis tentang haji itu tidak ada yang bisa yang ditampilkan kecuali satu hadis saja. Yang mana itu? Yaitu ketika Anda berada di Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasul selalu berdoa dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma doa itu yang dimiliki dalam hadis itu. Jadi kalau Anda lihat tentang doa-doa yang diberikan oleh Kementerian Agama yang digantungkan di leher Anda itulah bukan doa-doa yang Nabi lakukan ketika pergi haji, bukan. Tapi itu adalah ibadah haji dan umrohnya Imam Nawawi. Dikisahkan dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Begitulah Imam Nawawi melakukan ibadah haji dan umroh. Jadi ketika Anda mampu Anda seorang yang mampu, punya uang, punya modal untuk pergi haji, badan kuat sebagainya, dan bisa berdoa cuma satu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, pergi haji. Udah bisa insyaallah. Nah, saudara-saudara, al-hajju mabrur kata Nabi, laisa lahu jazaa'il jannah. Haji mabrur itu laisa lahu jazaa, tidak pernah mendapatkan apa-apa, pahalanya tidak akan mendapatkan ilal jannah, kecuali surga yang Allah berikan pada dirinya itu. Ilal jannah, kecuali surga. Jadi kalau kita haji mabrur, maka tidak ada hal yang terbaik dari semuanya kecuali kita akan Allah masukkan dalam jannah. Mudah-mudahan kita akan setelah pergi haji Allah berikan pada kita jannah. Tapi saudara, ada sinyalemen yang sangat mengerikan ketika
Kata Nabi, akan ada di akhir zaman umatku pergi ke sana tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mendapatkan kerugian. Kecuali kerugiannya itu. Dan hajinya tidak baik hajinya. Apa itu? Yang pertama, wa aghniyauhum rihlah. Orang-orang kayanya di antara umatku di akhir zaman itu pergi haji ke sana hanya untuk rihlah, untuk piknik. Yang kedua, wa ausatuhum tijarah. Dan kelas menengahnya bagi mereka umatku itu adalah pergi haji ke sana untuk berbisnis. Nah, makanya kemarin ketangkap ada 2 koper di Surabaya atau di Medan itu. Ada 2 koper isinya adalah rokok-rokok. Mereka akan berbisnis untuk rokok. Karena di sana rokok harganya cukup mahal. Bisa 75 real sampai 100 real untuk 1 bungkus itu. Karena di sini perbandingnya berapa kali kan dengan 5.000 rupiah ke 1 realnya itu. Yang ketiga, wa qurra'uhum nuj'a wa sum'ah. Dan yang ketiga adalah para pejabatnya, para tokohnya, ya kata para ustadz, para kiainya pergi haji ke sana hanya mendapatkan satu gelar haji, kebanggaan haji. Kalau sudah pulang ke Indonesia, kalau tidak dipanggil haji, dia akan marah. Ini di akhir zaman. Ini semuanya adalah buruk. Dan yang keempat adalah wa fuqara'uhum mas'alah. Dan orang-orang miskin di antara mereka itu pergi ke sana hanya menjadi peminta-minta. Selama saya pergi haji ke sana, alhamdulillah tidak pernah menemukan jamaah Indonesia yang meminta-minta. Karena jamaah Indonesia sudah di-cover semuanya oleh para yang memberangkatkannya itu. Nah, sudah itulah kalau kita akan mendapatkan haji mabrur adalah lakukan apa yang dalam manasik kita syariat kepada Rasulullah SAW itu. Nah, haji mabrur itu adalah ada perubahan sangat signifikan dalam kehidupannya itu. Yang tadinya malas ke masjid menjadi, yang tadinya tidak pernah sholat subuh di masjid, dia sekarang menjadi muazin di sholat subuh itu. Luar biasa. Yang tadinya tidak pernah bertetangga dengan orang, maka dia ahli bertetangga dengan kebaikan-kebaikannya. Yang tidak pernah sedekah, infak sedekah, maka mereka menjadi orang ahli sedekah. Barangkali kalau berangkat hajinya manasik itu ya ada, kalau cara pergi hajinya sangat mudah. Nanti setelah Anda ada di Mekah Al-Mukarramah, maka tanggal 8 Anda siap-siap, sudah mandi, sudah pakai ihram, maka ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Itu sudah langsung melakukan ibadah haji. Pergilah haji sampai ke Mina. Dari mulai hotel atau rumah sampai ke Mina tanggal 8 itu namanya hari tarwiyah. Dan selama di Mina, saudara-saudara, selama di Mina Anda harus melakukan sholat 5 waktu semuanya yang dikosor. Tentu yang dikosor. Duhur, asar, isya dikosor. Dua. Yang lain biasa. Jadi gitu. Kemudian tanggal 9 paginya, pada subuh atau pagi-pagi menuju kepada Arafah. Melakukan wukuf di Arafah. Wukuf dimulai pada waktu azan, pada waktu sholat duhur dimulai dengan wukuf. Dan setelah wukuf sampai menjelang maghrib atau asar menjelang maghrib, maka disitulah semua doa-doa kita, istighfar kita akan diterima oleh Allah insyaAllah. Maka pergunakan baik-baik. Setelah maghrib menujulah tanggal 10 itu, tanggal 9 itu menujulah pada Muzdalifah. Di sana kita melakukan mabit di Muzdalifah. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah itu kira-kira 9 km, melakukan 1,5 jam kalau berjalan kaki. Kalau pakai bus bisa 5 atau 6 jam karena saking macetnya. Sampai dari Muzdalifah, sholat isya. Karena sholatnya sudah ada mungkin sudah ada di Arafah, ya maghrib isyanya sudah di jamak qasar. Kemudian sampai di Muzdalifah, di sana harus mabit, menginap. Di sana tidak ada tenda, tidak ada, kecuali ada WC dan sebagainya. Tidak ada tenda, padang pasir dan basah. Maka dingin. Yang laki-laki seharusnya memakai kain ihram yang agak tebal atau bisa dirangkap dengan kain ihram. Semua dengan kain ihram. Sudah di mana sudah? Para ulama mengatakan jam 12 malam lewat adalah merupakan satu mabit. Tapi kita disunahkan ya sekejap, pejamkan mata beberapa kali untuk menandakan bahwa ada mabit. Ada 2 dibagi setelah itu. Jam 12 malam. Ada yang pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Ada juga yang ke Mina nanti tanggal 10 pada subuh melakukan satu lempar jumroh aqobah. Dua-duanya dibenarkan, dibagi 2. Nah, setelah di Mekah sudah melakukan satu tawaf ifadah, melakukan tahallul, berarti sudah kita melepaskan
kain ihram kita dan memakai pakaian biasa. Demikian juga di Mina ketika sudah lempar jumrah akobah, maka kita juga harus tahallul dan sudah bebas memakai apa? Memakai kain biasa, pakaian biasa. Tanggal 10 sudah mabit kemudian di Mina. Nah, yang di sini saudara-saudara, mabit di Mina itu adalah merupakan satu wajib haji. Ya, bukan lempar jumrah tapi mabitnya. Makanya orang tidak bisa mabit maka dikenakan dam. 1 ekor kambing. Ya, jadi tanggal 11 nanti setelah besok lempar ula wusta akobah selesai, balik lagi ke tenda. Kemudian tanggal 12 juga sama seperti nginep lagi. Malam tanggal 12 nginep lagi, tanggal 12 ula wusta akobah lempar jumrah. Nah, setelah itu kalau sebelum maghrib sudah meninggalkan satu di Mina itu, maka itu namanya nafar awal. Nah, ketika masih maghrib di situ, maka lakukan tanggal 13-nya menginap lagi dan lempar jumrah tadi ula wusta akobah menjadi nafar sani. Kemudian setelah itu sudah selesai, tinggal apa? Tinggal pergi untuk tawaf wada. Setelah itu haji itu semuanya sudah selesai. Nah, itulah saudara-saudara, mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan satu gelar haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajan mabruran. Allahumma ja'alna hajan mabruran. Allahumma ja'alna mabruran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.